Sel darah merah atau eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh. Lewat darah dalam hewan bertulang belakang, terdapat kira-kira 5 juta sel darah merah per milimeter kubik. Bagian dalam eritrosit terdiri dari hemoglobin, sebuah biomolekul yang dapat mengikat oksigen. Eritrosit atau sel darah merah merupakan sel yang berbentuk cakram bikonkav, tidak berinti, berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Eritrosit berdiameter 7,5 mikron dan tebal 2, mikron. Eritrosit memiliki masa hidup sekitar 100 hingga 200 hari. Saat mengalami kerusakan akibat memantul dari dinding pembuluh darah, eritrosit tidak memiliki sarana untuk memperbaiki diri. Maka eritrosit harus masuk ke limfe untuk disaring. Eritrosit juga berfungsi untuk mengangkut oksigen sebagai kebutuhan energi untuk metabolisme karena adanya hemoglobin. Hemoglobin adalah protein majemuk terdiri dari protein sederhana dan heme. Fungsinya sebagai mengangkut oksigen dari kedua paru-paru tubuh dan sebagai pengangkut karbon dioksida dari tubuh kedua paru-paru. Pengertian leukosit. Leukosit adalah unit atau mobile yang aktif dalam sistem pertahanan tubuh. Sel darah putih membentuk sekitar 1% dari total volume darah pada orang dewasa yang sehat, yang menjadikannya jauh lebih sedikit daripada sel darah merah pada kisaran 40% hingga 45%. Masa hidup leukosit. Leukosit terdiri dari beberapa jenis sel darah, diantaranya ada granulosit, neutrofil berusia sekitar 6 jam hingga beberapa hari. Eosofil berusia sekitar 8 hingga 12 hari. Basofil berusia beberapa jam hingga beberapa hari. Agranulosit, limfosit berusia beberapa jam hingga beberapa tahun. Monosit berusia beberapa bulan. Fungsi dari leukosit adalah sel darah fungsi berfungsi membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi. Bentuk dari eritrosit. Eritrosit berbentuk cakram bikonkav, berdiameter kira-kira 8 mikron, tebalnya bagian yang paling tebal 2 mikron, sedangkan volume rata-rata eritrosit adalah sebesar 83 mikron kubik. Bentuk eritrosit dapat berubah sewaktu sel ini melewati kapiler. Fungsi utama dari eritrosit adalah mengangkut oksigen. Dalam eritrosit terdapat hemoglobin dan Hb berfungsi mengikat oksigen. Fungsi lain yaitu sebagai penyangga asam basa yang utama dalam tubuh. Jumlah eritrosit pada laki-laki dewasa sehat berkisar antara 4,2 hingga 5,5 juta sel per milimeter kubik. Sedangkan jumlah eritrosit wanita sehat berkisar pada 3,2 hingga 5,2 juta sel per milimeter kubik. Mekanisme pembentukan eritrosit. Pembentukan eritrosit diatur oleh hormon glikoprotein yang disebut eritropoietin, dan sel pertama yang diketahui sebagai rangkaian pembentukan eritrosit disebut perioritoblas. Perioritoblas akan membelah beberapa kali kemudian membentuk sel-sel baru dari generasi pertama yang disebut sebagai basofil eritroblas. Pada tahap berikutnya akan mulai terbentuk cukup hemoglobin yang dibentuk polikromatofil eritroblas. Sel-sel ini disebut artokromatik eritroblas, di mana warnanya menjadi merah. Bila sitoplasma dari sel-sel ini sudah dipenuhi oleh hemoglobin, sehingga mencapai konsentrasi lebih kurang 34%, maka nukleus akan memadat sampai ukuran menjadi kecil dan terdorong dari sel disebut retikulosit. Retikulosit berkembang menjadi eritrosit dalam 1-2 hari setelah dilepas dari sumsum tulang yang terdapat pada rongga dalam tulang. Fungsi masing-masing dari jenis leukosit. Pada jenis neutrofil berfungsi untuk menghalangi infeksi kuman atau bakteri yang mencoba masuk lewat luka, paling aktif dan banyak terdapat dalam nanah. Fungsi dari eosinofil berfungsi untuk melepaskan racun untuk menghancurkan patogen, sedangkan basofil mengeluarkan antibodi untuk mencegah penggumpalan darah. Basofil berfungsi untuk meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen, mengeluarkan 2 zat kimia, histamin berperan dalam respon alergi dan heparin, membentuk membersihkan partikel lemak dari darah.
Limfosit berfungsi untuk menjaga imunitas humoral yang berkaitan dengan produksi antibodi. Perangkat pertahanan yang dimiliki limfosit antara lain adalah antibodi dan respon imun seluler. Monosit adalah jenis sel darah putih yang berukuran paling besar, berfungsi untuk memakan sel mati dan menyerang mikroorganisme. Perangkat pertahanan yang dimiliki limfosit antara lain adalah antibodi dan respon imun seluler. Fungsi dari trombosit. Trombosit, bila tubuh mengalami luka, maka trombosit akan berkumpul dan saling melekatkan diri, sehingga akan menutup luka tersebut. Trombosit juga akan mengeluarkan zat yang merangsang untuk terjadinya pengerutan luka, sehingga ukuran luka menyempit dan karena mempunyai zat pembengku darah, maka dapat menghentikan pendarahan. Dilihat dari fungsinya, apabila trombosit mengalami kekurangan, maka yang terjadi adalah darah sulit mengalami pembekuan. Mekanisme pembekuan darah yang terjadi setelah luka, trombosit yang pecah akan mengeluarkan yang bernama trombokinase, kemudian dari trombokinase akan membentuk protombin, kemudian disalurkan CA2 dan vitamin K membentuk trombin, lalu trombin membentuk fibrinogen, lalu fibrinogen menjadi fibrin. Faktor pencegah terjadinya pembekuan dalam darah dalam tubuh. Faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya pembekuan darah yaitu adanya defisiensi vitamin K, penggunaan obat-obatan tertentu misalnya antikoagulen yang memang bekerja menghambat proses pembekuan darah.